Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Agus Gunawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Keterampilan dan Penyertaan Tuhan yang didasari dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 12-50 bersama saya, David Riantama Sitorus, kader Pendeta GKI. Sebelum kita lanjut ke dalam pembacaan kita, mari kita menyiapkan hati kita dan berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Rahmat dan Hikmat, kami mengucap syukur untuk setiap hari yang baru, untuk setiap kesempatan yang baru yang telah Tuhan percayakan bagi kami, agar kami dapat berkarya dengan penuh setia dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk waktu yang boleh kami terima, sehingga kami bisa membaca firman Tuhan. Ajarilah kami untuk mampu merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami juga untuk mau mendengarkan firman-Mu dan lebih lagi mau untuk melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu yang firman-Nya selalu hidup dalam hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah teman-teman, dalam hidup kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Charles R. Swindoll, seorang pendeta, pernah berkata begini, hidup adalah 10% apa yang terjadi padamu dan 90% adalah bagaimana kamu meresponsnya. Jadi merespons tantangan dengan baik adalah kunci untuk melewati setiap persoalan hidup. Kuncinya adalah keyakinan pada penyertaan Tuhan dan kemampuan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita semua. Daud adalah contoh yang baik tentang bagaimana ia merespons tantangan ketika berhadapan dengan Goliat. Setelah meyakinkan Saul tentang penyertaan Tuhan selama ia menjadi gembala, Daud mempersiapkan dirinya dengan baik. Satu-satunya keterampilan yang dimilikinya dan dilatihnya selama ini adalah menggunakan umban dan batu. Maka ia pergi ke sungai dan memilih 5 batu yang licin sebagai senjata. Daud mendatangi Goliat dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan serta keterampilan dan kemampuan yang telah dimilikinya. Hasilnya, Daud mampu mengalahkan Goliat. Nah, Teens, dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan, kita seharusnya yakin dan percaya kepada penyertaan Tuhan. Selain itu, kita juga harus percaya bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk berkarya. Saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk melatih kemampuan dan keterampilan dari Tuhan agar semakin mahir dalam menghadapi tantangan hidup. Belajar dengan bertanggung jawab adalah salah satu cara untuk mengasah kemampuan dan keterampilan yang Tuhan anugerahkan. Keterampilan yang diasah disertai juga dengan penyertaan Tuhan pasti akan membantumu untuk meraih keberhasilan. Sebagai contoh, ketika kamu merasa pelajaran matematika itu terlalu sulit, maka respons yang tepat adalah
belajar dengan tekun, bertanya kepada teman, bertanya kepada guru, dan juga tetap berusaha untuk memahaminya. Jika kamu merespon sesuatu dengan tepat, maka kamu akan mampu untuk menghadapinya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa setiap dari kami Engkau ciptakan begitu baik dan anugerah-Mu telah sangat baik dalam hidup kami. Maka Tuhan, mampukanlah kami untuk menyambut setiap anugerah dan karunia serta bakat yang kami miliki. Mampukanlah kami untuk mengembangkannya dan menjadikannya perpanjangan tangan-Mu dalam setiap karya hidup kami, sehingga setiap karya yang kami lakukan semuanya menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam Kristus Sang Pemelihara hidup kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.